Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat edisi hari ini yang membahas berkenaan dengan depresi, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dr. Lisda dan juga Dr. Junia. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas beberapa screening ya dokter yang juga mewajibkan dan juga mengharuskan seorang penderita ini jujur untuk mengisinya dokter ya. Kita lanjutkan dokter ke slide PowerPoint. Kita lanjut. Ini slide yang terakhir ya, materi yang terakhir, cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat. Gitu. Jadi sehat sekarang bukan hanya fisik, harus sehat secara jiwa juga begitu. Oke, pertama bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Di garis bawahi ya, yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Kemudian kembangkan hobi yang bermanfaat. Meningkatkan ibadah dan pendekatan diri pada Tuhan. Nah, ini yang banyak salah persepsi. Kadang depresi dibilangnya itu kurang beriman begitu ya. Enggak, itu bisa terjadi pada semua orang begitu. Jadi jangan ngejudge, semakin kita ngejudge orang yang bersangkutan semakin depresi, semakin merasa tertekan, semakin down begitu. Tapi tetap biar kita tenang, ibadahnya ditingkatkan dan dekatkan diri pada Tuhan. Setelah itu berpikir positif. Ini yang sering agak susah ini, overthinking kata orang sekarang ya, overthinking. Oh jangan-jangan gini, banyak jangan-jangannya nih gitu. Kemudian tenangkan pikiran dengan relaksasi. Setelah itu yang terakhir, jaga kesehatan dengan olahraga dan aktivitas fisik yang teratur. Makan yang cukup, bergizi dan seimbang, istirahat pun yang cukup begitu. Nah, ini ada satu poin penting yang mungkin tolong diingat untuk pemirsa TVRI di rumah, terutama yang mempunyai keluarga dengan penyakit kronis. Begitu. Kenapa? Orang-orang dengan penyakit kronis biasanya menahun ya, misal stroke yang udah nggak bisa berjalan bertahun-tahun begitu. Itu kadang dibawa ke rumah sakit oleh dokter sarafnya atau dokter penyakit dalamnya jika dia diabetes ya dok ya. Disarankan untuk konsul ke dokter jiwa. Kadang banyak keluarga yang salah persepsi, salah kaprah, dikiranya kan orang tua saya ini sakitnya diabetes, kok dikonsulkan ke dokter jiwa begitu. Itu bukan berarti pasiennya sakit jiwa, bukan. Itu untuk screening awal dan mencegah adanya depresi. Karena kasus depresi ternyata tinggi pada kasus-kasus pasien dengan penyakit kronis. Begitu. Jadi lebih baik dicegah karena akan lebih buruk outputnya jika dia udah penyakit kronis juga, depresi juga. Jadi hasrat ingin sembuhnya pun berkurang, sedangkan fungsi tubuhnya memang sudah terganggu, terhambat karena penyakit utamanya begitu. Jadi untuk keluarga yang punya penyakit kronis itu tidak apa-apa. Inisiatif sendiri pun tanpa saran dari dokter untuk screening ke dokter psikiatri, dokter jiwa itu tidak apa-apa. Begitu, itu baik outputnya begitu. Mungkin itu saja saran itunya, materinya. Ya. Karena sangat rentan sekali dokter ya, orang-orang yang memang sudah menahun mengalami sakit yang cukup kronis, ya kondisi fisiknya mungkin yang sebelumnya sangat bugar tiba-tiba dalam beberapa tahun terakhir tiba-tiba harus berkurang fungsi dari tubuhnya, pasti akan sangat rentan sekali untuk mengalami depresi ini dokter ya. Fungsi sosial pun pasti berkurang, kemudian fungsi pekerjaan, secara ekonomi terganggu ya dok ya. Banyak aspek ya. Banyak aspek, jadi itu banyak aspek yang mempengaruhi. Oke dokter, terakhir pesan untuk seluruh masyarakat kita terkait dengan tema kita hari ini yaitu depresi, dokter Lisda. Oke, jadi pesannya untuk masyarakat yang menonton hari ini bahwa sehat itu bukan hanya fisik ya, itu yang harus digarisbawahi. Bukan berarti kita tampil sehat dengan organ kita yang sehat saat ini, kita harus tetap memperhatikan ada aspek yang paling penting di balik itu, yaitu mental atau jiwa gitu. Karena sebenarnya definisi sehat yang sesungguhnya kalau kita lihat dari WHO itu bukan hanya targeted organ. Jadi bukan hanya fisik, tapi bagaimana seseorang itu bisa berproduktif, artinya bisa bekerja dengan baik, terhadap orang lain juga bisa berinteraksi dengan baik. Nah, itu berarti orang ini harus sehat fisik dan sehat mental. Jadi meluapkan perasaan itu penting, tapi luapkanlah pada tempat yang tepat dan pada orang yang bisa dipercaya. Gitu. Oke, dokter Junia pesannya kepada masyarakat kita, dokter. Oke,
sepanjang materi ini kurang lebih 1 jam, banyak hal-hal yang bisa masyarakat terapkan di rumah, termasuk dalam bersosialisasi dan berhubungan antar manusia individu begitu. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa setiap orang itu mempunyai keunikan dan ciri khas masing-masing. Jadi sangat penting untuk tingginya toleransi dan saling mengayomi untuk sesama. Masya Allah. Luar biasa. Oke dokter, terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio TVRI Bengkulu, dan tentunya kita berharap semua orang termasuk yang mengalami depresi dapat kembali pulih dan membaik keadaannya. Dan akhirnya saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.